Salam sejahtera bagi setiap anak-anak Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali bertemu di channel Sahabat Doa. Sahabat Doa hadir untuk menopang saudara di dalam segala pergumulan doa saudara. Saudara rindu berlangganan dengan channel ini, silakan di-subscribe dan ditekan tanda loncengnya, maka setiap hari kami akan menopang saudara di dalam doa. Kalau saudara diberkati melalui channel ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan sebelum kita menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, sebelum kami akan bermohon dan menaikkan segala pergumulan kami di hadapan-Mu, terlebih dahulu kami rindu merenungkan firman-Mu yang akan menguatkan iman kami anak-anak-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu melalui firman-Mu, dan Engkau memberkati hamba dalam menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, kami renungkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan saudara, sebelum kita akan menaikkan doa-doa dan seruan kita di hadapan Tuhan hari ini, sebelum saya akan menopang saudara di dalam doa, terlebih dahulu saya rindu kita merenungkan firman Tuhan yang akan membangkitkan iman saudara ketika kita menaikkan doa-doa kita. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama malam hari ini saudara adalah dari Mazmur pasal 25 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-14. Saya akan membacakan firman Tuhan ini kepada setiap saudara. Demikian firman Tuhan. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan, dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Saudara, di samping kita dengan konsisten secara rutin berdoa dan berdoa di hadapan Tuhan, di samping setiap hari saya menopang dan mendukung saudara di dalam doa dan permohonan di hadapan Tuhan, ada hal yang lain yang seiring berjalan bersama, yaitu selain seseorang atau seorang anak Tuhan hidup dengan rutin, konsisten, setia berdoa di hadapan Tuhan, maka dia pun harus menjalani hidupnya dengan takut akan Tuhan. Karena kalau ada orang yang begitu rutin berdoa, begitu kuat berdoa, begitu konsisten berdoa, tetapi dalam hidupnya dia tidak menjalani hidupnya dengan takut akan Tuhan, maka semuanya akan sia-sia juga saudara. Maka doanya itu nol nilainya di hadapan Tuhan. Jadi kita harus setiap hari konsisten, sungguh-sungguh berdoa di hadapan Tuhan. Tetapi di samping itu kita juga harus menjalani hidup kita takut akan Tuhan. Karena dengan kita hidup takut akan Tuhan, maka Tuhan akan menyatakan janji-janjinya, maka Tuhan akan menggenapi janji-janjinya, maka Tuhan akan mewujudkan janji-janjinya bagi setiap kita. Bukankah yang kita rindukan dari doa-doa kita, jawaban yang kita rindukan dari doa dan seruan kita di hadapan Tuhan adalah Tuhan menyatakan dan menggenapi janjinya bagi kita? Tentu saja itu yang paling kita rindukan saudara, janji Tuhan, karena itu yang terbaik bagi kita. Lebih dari apa yang kita pikirkan, lebih dari apa yang kita rindukan, janji Tuhan itu yang terbaik, dan itu akan dinyatakan bagi orang yang takut akan Dia. Jadi dalam perjalanan hidup kita saudara, mari konsisten berdoa, mari sungguh-sungguh setia berdoa di hadapan Tuhan. Jadikan channel Sahabat Doa ini menjadi channel sahabat doa saudara setiap hari, untuk kita bersama-sama berdoa saling menopang di hadapan Tuhan. Tetapi di samping itu, dalam saudara menjalani hidup saudara, jalani hidup saudara dengan takut akan Tuhan, maka Tuhan akan menyatakan janji-janjinya bagi kehidupan saudara. Yang saya rindu kita lihat bersama saudara, apa janji Tuhan bagi orang yang hidup takut akan Dia? Ayat 12 tadi dikatakan, siapakah orang yang takut akan Tuhan? Jadi firman Allah mempertanyakan siapa yang takut akan Dia. Dan kemudian Dia beri janjinya di kalimat berikutnya kepada orang yang takut akan Dia.
Firman Tuhan menyatakan bahwa kepadanya, maksudnya kepada siapa? Kepada orang yang takut akan Tuhan. Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Wow, saudara, itulah alasan kita harus hidup takut akan Tuhan. Karena dengan kita hidup takut akan Tuhan, Tuhan akan menuntun kita kepada jalan yang harus kita pilih. Artinya jalan yang benar, jalan yang baik, jalan yang di ujungnya itu adalah kebaikan. Saudara, kita manusia terbatas. Ada banyak hal yang kita tidak tahu, ada banyak hal yang kita tidak mengerti, khususnya tentang masa depan. Jangankan masa depan yang jauh ke depan sana, nanti, esok, kita tidak tahu. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi, apa saja yang bisa terjadi di esok hari. Itu sebabnya saudara, dalam semuanya itu kita harus belajar untuk takut akan Tuhan. Kenapa? Karena kalau kita jalani hidup kita takut akan Tuhan, firman-Nya ini mengatakan bahwa Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Tuhan menunjukkan, Tuhan menuntun, Tuhan menyatakan jalan yang harus dipilih, yaitu jalan yang baik. Kenapa saudara? Karena Allah itu maha tahu. Dia tahu kekekalan ke depan. Itu sebabnya kalau Dia tunjukkan jalan bagi kita, itu jalan yang terbaik untuk kita jalani ke depan. Itu sebabnya saudara, mari kita jalani hidup kita dengan takut akan Tuhan, maka Dia akan menuntun kehidupan saudara. Kalau saudara rindu doa-doa saudara dijawab sesuai dengan kehendak Tuhan, rancangan Tuhan digenapi sesuai dengan apa yang Dia tahu, sesuai dengan kemahatauannya ke depan, Dia tuntun kita menurut jalannya, maka hiduplah takut akan Tuhan. Sekali lagi, hiduplah takut akan Tuhan. Kemudian yang kedua saudara, ayat 13 dikatakan, janji bagi orang yang takut akan Dia, orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Janji kedua yang luar biasa saudara, janji yang dahsyat di hadapan Tuhan adalah bahwa kepada orang yang takut akan Tuhan, Tuhan akan menyatakan kepada orang itu, Tuhan akan mewujudkan dalam hidup orang itu kebahagiaan. Dan Tuhan berkata bahwa orang itu akan menetap. Dia buat orang itu menetap. Artinya saudara, tinggal tetap, menetap. Menetap dalam apa? Dalam kebahagiaan. Orang itu menetap dalam kebahagiaan. Wow, puji Tuhan saudara. Dan bukan hanya ketika saya dan saudara hidup takut akan Tuhan, kita akan mengalami, bukan hanya mengalami, tapi menetap dalam kebahagiaan. Artinya hidup kita akan diisi oleh kebahagiaan daripada Tuhan, dipenuhi oleh kebahagiaan daripada Tuhan. Dikatakan juga dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Sampai anak cucu kita mengalami berkat Tuhan ketika kita hidup takut akan Tuhan. Itu sebabnya kita harus hidup takut akan Tuhan saudara. Karena ketika kita hidup takut akan Tuhan, anak cucu kita pun akan mengalami janji-janji Tuhan. Anak cucu kita pun akan mengalami perkara besar. Mereka pun akan mewarisi janji-janji Tuhan. Bukankah betapa bahagianya ketika kita melihat anak cucu kita mengalami janji-janji Tuhan saudara? Bagaimana supaya kita menetap dalam kebahagiaan? Karena kita akan melihat anak cucu kita pun akan mewarisi janji-janji Tuhan. Hiduplah takut akan Tuhan. Sekali lagi, hiduplah takut akan Tuhan. Dengan hidup takut akan Tuhan, kita akan mengalami kebahagiaan. Dan anak cucu kita pun akan mewarisi janji-janji Tuhan. Dan kemudian yang terakhir saudara, kenapa kita harus jalani hidup kita takut akan Tuhan selain kita berdoa, dan berdoa? Kita harus hidup takut akan Tuhan. Karena ayat 14 dikatakan janji Tuhan yang ketiga di sana, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan janji-janjinya diberitahukannya kepada mereka. Tuhan dekat, Tuhan bergaul karib dengan orang-orang yang takut akan Tuhan. Hari ini saya mau menegaskan kepada saudara, hiduplah takut akan Tuhan, maka Tuhan dekat bagi saudara, dan Dia akan menyatakan janji-janjinya digenapi dalam hidup saudara. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan hari ini. Kerinduannya saudara, firman Tuhan ini, di mana kita sudah belajar bahwa
Selain kita berdoa, kita juga harus hidup takut akan Tuhan. Karena ketika kita hidup takut akan Tuhan, Tuhan akan menunjukkan jalan yang harus kita pilih. Ketika kita hidup takut akan Tuhan, Tuhan akan membawa kita kepada kebahagiaan. Dan anak cucu kita pun akan mengalami janji Tuhan. Dan ketika kita takut akan Tuhan, kita akan dekat dengan Tuhan. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Puji Tuhan saudara. Mari kita jalani hidup takut akan Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini membangkitkan iman saudara. Ketika kita menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan, hiduplah takut akan Tuhan. Puji Tuhan saudara. Kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Namun sebelumnya terapkan firman Tuhan ini, supaya iman saudara dibangkitkan oleh Tuhan. Mari kita berdoa bersama. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Puji Tuhan saudara, saya percaya saat ini iman saudara sudah dibangkitkan melalui firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Dan tiba waktunya saat ini kita akan menaikkan segala topik doa dan permohonan kita di hadapan Tuhan. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Saudara, sebelum kita akan bermohon di hadapan Tuhan, saya rindu terlebih dahulu kita menyembah Tuhan, memuji Tuhan, memuliakan Dia, karena Dia Allah yang tahu segala sesuatu yang kita perlukan. Tinggikan Tuhan. Mari ucapkan kata-kata syukur kepada Dia. Haleluya. Bapa di sorga, terpujilah nama-Mu ya Bapa. Kami muliakan Engkau. Kami bersyukur kepadamu. Engkau Allah yang baik, sungguh baik, sangat baik bagi kami. Tiada yang seperti Engkau ya Tuhan. Kami puji-puji Engkau. Tempat kami berseru, tempat kami mengadu, tempat kami bermohon. Layaklah Engkau dipuji, layaklah Engkau ditinggikan, layaklah Engkau diagungkan. Terpuji, termulialah nama-Mu ya Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami datang kepadamu, menaikkan segala permohonan kami di hadapan-Mu, karena Engkaulah tempat kami berseru, Engkaulah tempat kami mengadu dalam segala masalah, persoalan, dan beban kehidupan kami. Engkaulah pengharapan kami ya Tuhan. Saat ini bersama-sama anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan video renungan ini, kami datang kepadamu, hamba menopang anak-anak-Mu dalam doa, permohonan dan kerinduan mereka. Engkau Allah kiranya yang campur tangan, Engkau Allah kiranya yang bekerja. Nyatakan mujizat-Mu saat ini Tuhan, nyatakan campur tangan-Mu di dalam kehidupan anak-anak-Mu, dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saat ini saudara, terlebih dahulu saya rindu saudara menaikkan topik-topik khusus doa saudara. Saat ini mungkin saudara sedang memikul satu beban yang hanya saudara yang tahu. Saat ini mungkin saudara sedang mengalami satu pergumulan, kerinduan dan sebagainya yang hanya saudara yang tahu. Tetapi dengar, Allah melihat semuanya. Mari serukan kepada Tuhan. Saya menopang saudara dalam doa. Mulai berkata-kata, mulai ucapkan permohonan atas segala beban, pergumulan dan kerinduan saudara secara pribadi saat ini. Mari berdoa saudara. Bapa di sorga, saat ini saya menopang anak-anak-Mu dalam doa. Mereka sedang berseru kepadamu. Ada masalah, ada pergumulan, ada beban yang sedang mereka hadapi. Dan mereka datang kepadamu, mereka bermohon kepadamu, mereka berseru kepadamu. Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Yesus. Dengarkan seruan mereka. Engkau yang tahu ya Tuhan segala beban persoalan mereka. Engkau yang tahu apapun yang menjadi kerinduan mereka. Dan Engkau Allah yang sanggup menjawab anak-anak-Mu. Engkau Allah yang sanggup mewujudkan kerinduan anak-anak-Mu. Dengarkan seruan mereka saat ini Tuhan. Engkau mengerti bahasa tetesan air mata mereka. Tuhan campur tangan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Engkau Allah yang bekerja. Engkau Allah yang campur tangan. Engkau Allah yang berkarya di dalam kehidupan anak-anak-Mu saat ini. Nyatakan mujizat-Mu dalam segala pergumulan mereka. Nyatakan mujizat-Mu dalam
dalam segala kerinduan dan beban mereka. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, kami percaya saat ini Engkau mendengarkan seruan anak-anak-Mu pribadi lepas pribadi. Engkau mendengarkan tangisan anak-anak-Mu pribadi lepas pribadi. Dalam nama Yesus, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang sanggup. Engkau tolong anak-anak-Mu dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Adakah saudara saat ini yang sedang mengalami sakit penyakit? Saya rindu khusus berdoa bagi setiap saudara yang mengalami sakit saat ini. Dengar saudara, apapun yang menjadi penyakit saudara, Allah yang kita sembah, Allah yang sanggup menyembuhkan. Dulu Dia menyembuhkan, hari ini pun Dia tetap menyembuhkan apapun. Kalau dulu tidak ada yang mustahil bagi Dia, hari ini pun tidak ada yang mustahil bagi Dia. Tuhan pasti menyembuhkan saudara. Mari datang kepada Tuhan. Saudara, angkat tangan kanan saudara kepada Tuhan dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sedang sakit. Dan datang berseru kepada Tuhan. Saya menopang saudara dalam doa. Datang kepada Dia dalam seruan, dalam tangisan dengan penuh kerinduan. Allah pasti peduli dan menyatakan mujizatnya untuk menyembuhkan setiap saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa khusus bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit. Engkau Allah yang peduli, Engkau Allah yang campur tangan, Engkau Allah yang berkuasa. Engkau tahu apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu saat ini. Dan Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu. Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu. Tuhan, tolong sembuhkan anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Saat ini anak-anak-Mu sedang berseru kepadamu untuk kesembuhan segala penyakit yang mereka alami. Nyatakan mujizat-Mu ya Bapa. Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, sembuhkan anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat yang besar di dalam kehidupan anak-anak-Mu. Tuhan, tolong dalam nama Yesus. Saat ini Bapa, hamba berdoa. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit diabetes. Dalam nama Yesus, kami berdoa, kami bermohon, hamba menumpangkan tangan. Di dalam nama Yesus, sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami diabetes. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami asam lambung. Tuhan, tolong dalam nama Yesus, kerjakan kesembuhan. Begitu banyak anak-anak-Mu yang memohon doa untuk kesembuhan dari asam lambung. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, jamah ya Tuhan, dan sembuhkan anak-anak-Mu dari penyakit asam lambung. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, nyatakan mujizat-Mu Bapa. Nyatakan perkara besar dalam nama Yesus. Bahkan saat ini Tuhan, hamba berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit kanker. Apapun itu Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan, tolong sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit kanker. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, sembuhkan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi, kolesterol. Tuhan, tolong sembuhkan anak-anak-Mu. Nyatakan mujizat-Mu, kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus kami percaya kesembuhan Kau kerjakan bagi setiap anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Saudaraku, mungkin saat ini ada penyakit yang sedang saudara alami yang belum disebutkan. Mari sebutkan di hadapan Tuhan. Saya menopang saudara dalam doa. Saya menumpangkan tangan bagi setiap saudara. Mari sebutkan penyakitmu di hadapan Tuhan. Apapun itu, Dia Allah yang sanggup menyembuhkan engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, nyatakan mujizat-Mu Tuhan untuk menyembuhkan anak-anak-Mu. Engkau melihat kerinduan mereka, Engkau melihat pergumulan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tolong sembuhkan anak-anak-Mu Bapa. Tuhan tolong sembuhkan anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, kesembuhan Kau kerjakan bagi setiap anak-anak-Mu. Berikan kesehatan bagi setiap anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, semua anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan ini,
Bapa di sorga, hamba berdoa, berikan selalu kesehatan bagi mereka. Ingatkan mereka selalu untuk hidup sehat ya Tuhan. Beri mereka hikmat Tuhan untuk hidup sehat dalam nama Yesus. Dan Tuhan tolong nyatakan kuasa-Mu bagi anak-anak-Mu. Berikan kesehatan selalu dalam nama Tuhan Yesus. Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Tuhan tolong, Tuhan memberkati keluarga-keluarga mereka. Berkati suami, istri, anak-anak, orang tua, saudara-saudara. Tuhan campur tangan di tengah keluarga mereka. Semua anggota keluarga mereka Tuhan tolong. Tuhan campur tangan. Tuhan bekerja di tengah-tengah keluarga mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu, keluarga yang harmonis, keluarga yang takut akan Tuhan, keluarga yang diberkati, penuh dengan damai sejahtera dalam nama Yesus. Biarlah setiap anak-anak-Mu mengalami suasana sorga di tengah-tengah keluarga mereka dalam nama Yesus. Tuhan tolong, Tuhan lawat dan Tuhan berkati anak-anak-Mu Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Saat ini Bapa, hamba berdoa buat anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing. Tuhan tolong memberkati para petani ya Tuhan. Tuhan campur tangan dalam kehidupan para petani. Berkati mereka, berkati apa yang mereka tanam, apa yang mereka pelihara, apa yang mereka sedang usahakan dalam pertanian mereka. Tuhan tolong, Tuhan berkati semuanya sehingga mereka akan memperoleh hasil yang baik dalam nama Yesus. Berkati perjuangan para petani di bangsa ini. Tuhan campur tangan, Tuhan tolong dan memberkati para petani dalam nama Yesus. Berkati juga para pengusaha, para pebisnis. Tuhan campur tangan biar usaha dan bisnis mereka bisa maju dan berkembang dalam nama Yesus. Setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan ini yang berprofesi sebagai pengusaha pebisnis, Tuhan memberkati segala usaha dan bisnis mereka, untuk mereka memuliakan nama Tuhan, untuk mereka jadi berkat buat pekerjaan Tuhan, bahkan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Berkati anak-anak-Mu dalam usaha dan bisnis mereka di dalam nama Yesus. Tuhan campur tangan, Tuhan bekerja, Tuhan berkarya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati Tuhan, berkati segala usaha dan bisnis mereka. Berkati para pegawai, Tuhan campur tangan dalam bidang apapun mereka. Tuhan campur tangan, bahkan para PNS, Tuhan campur tangan dalam kehidupan mereka semua. Ajar mereka mengabdi dengan ketulusan hati, dengan segenap hati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan berkati mereka dalam karir mereka, di tengah-tengah kepegawaian mereka dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Berkati juga para tenaga medis ya Tuhan. Tuhan campur tangan di masa-masa pandemi seperti ini. Berikan daya tahan tubuh yang kuat bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai tenaga medis. Jagai, lindungi, kuasai anak-anak-Mu, lingkupi anak-anak-Mu dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Berkati dan tolong anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis ya Tuhan, perawat, dokter, semuanya Tuhan yang campur tangan dan memberkati mereka. Saat ini Bapa di sorga, berkati juga hamba berdoa buat para pensiunan. Tuhan tolong, Tuhan memberkati mereka di masa pensiun mereka. Berikan sukacita, berikan semangat, berikan motivasi, dan berkati anak-anak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkati ya Tuhan. Berkati juga instansi yang menjaga keamanan di bangsa ini, Bapak, polisi, tentara, dan jajarannya, semuanya Tuhan yang memberkati dalam profesi mereka. Berkati semuanya anak-anak-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bahkan saat ini hamba berdoa dalam ekonomi anak-anak-Mu ya Tuhan. Di masa pandemi ini mungkin banyak anak-anak-Mu yang mengalami kemerosotan ekonomi. Tuhan campur tangan, Tuhan yang membela anak-anak-Mu, Tuhan yang mengangkat ekonomi anak-anak-Mu, memulihkan ekonomi anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Berkati juga anak-anak-Mu yang masih ada dalam proses studi
Tuhan memberkati studi mereka, berkati semuanya bisa berjalan baik, bisa maksimal, dan bahkan akan menghasilkan hasil yang baik dalam proses studi mereka, sehingga kelak mereka akan menjadi orang-orang yang berhasil ya Tuhan. Berkati masa depan semua anak-anak-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di sorga, Tuhan yang campur tangan dalam kehidupan anak-anak-Mu semuanya. Hamba menopang mereka dalam doa, hamba menumpangkan tangan atas mereka. Kami percaya Engkau Allah yang telah mendengarkan anak-anak-Mu. Ini doa dan seruan kami. Ini hamba ya Tuhan yang menopang anak-anak-Mu dalam doa. Tuhan kiranya menjawab dan memberkati setiap anak-anak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur dan berdoa. Kami panjatkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, kita percaya Allah telah mendengar dan menjawab doa kita. Dia Allah yang sanggup untuk menjawab doa-doa kita. Saudara, kalau saudara rindu berlangganan dengan channel Sahabat Doa ini, supaya setiap hari saudara didoakan dan saudara juga dikuatkan melalui renungan firman Tuhan, silahkan di subscribe saudara channel ini dan tekan juga tanda loncengnya. Maka setiap hari saudara akan diberkati melalui firman Tuhan dan melalui dukungan doa. Kalau saudara diberkati melalui channel ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan memberkati setiap saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.